Basic Concept of Nickel Laterite, yang pembicaranya sendiri itu dari All Member of Public Relation Department. Mungkin karena mengingat waktu juga, kita langsung aja saya beri tempat dan waktunya untuk pembicara materi pada malam hari ini. Untuk Saudara Agus, dipersilakan untuk mempresentasikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Moderator. Bentar, saya share screen dulu. Udah terbaca? Halo? Slide-nya udah masuk? Sudah. Monggo silakan. Oke. Mungkin sebelumnya kami dari Departemen Public Relationship ini akan sedikit sharing atau saling diskusi nantinya mengenai basic concept of nickel laterite. Nanti di sini pembicaranya semua member dari Departemen Public Relationship. Jadi nanti ada Saudara Bayu, ada Saudara Okdi, ada Saudara Eko, dan ada Saudara Yoel, dan saya sendiri juga. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Mungkin pertama mungkin dijelaskan oleh Saudara Bayu. Halo Bayu. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Baik, saya mulai di slide awal ini. Jadi Indonesia itu sekarang termasuk salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia. Di situ di data PT 22% dari negara penghasil nikel di dunia. Ya, teman-teman bisa lihat di slide. Oke, bisa di selanjutnya Mas Agus. Ada tipe endapan nikel di alam. Tipe endapan nikel di alam tuh yang pertama ada tipe endapan sulfida yang terbentuk melalui proses hidrotermal pada batuan basah hingga ultra basah. Ore mineralnya ada mineral pentlandit. Itu gambarnya kelihatan banget kan, ada warna sulfide-nya. Berbeda dengan endapan nikel yang laterit. Endapan nikel laterit ini terbentuk hasil konsentrasi residual pada proses pelapukan batuan beku ultra basah. Jadi yang sulfida hasil dari proses hidrotermal, sedangkan yang nikel laterit merupakan proses dari pelapukan batuan asal dari nikel berupa batuan basah hingga ultra basah. Sangat terlihat berbeda ya, yang produknya hidrotermal dengan laterit. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah plot-plot endapan nikel yang ada di dunia, baik laterit maupun sulfida.
cukup banyak ya di Indonesia, sangat rapat sekali. Yang khususnya endapan laterit. Indonesia hampir semuanya endapan laterit atau bahkan semuanya laterit. Oke, selanjutnya Gus. Nah, untuk menghasilkan endapan nikel laterit harus ada batuan induk. Batuan induk ini harus memiliki kandungan magnesium dan besi yang tinggi. Batuan yang paling banyak mengandung Fe dan Mg, salah satunya adalah batuan ultramafic, sehingga sangat ideal dalam pembentukan endapan nikel laterit. Nah, di dalam klien batuan ultramafic, batuan yang memiliki kandungan Ni paling banyak adalah dunit dan peridotit, diikuti oleh piroksenit dan hornblendit. Kelewatan nggak? Coba back. Batuan ultramafic. Apa itu batuan ultramafic? Yaitu batuan yang kaya akan mineral mafic atau ferromagnesian. Kalau di apa itu di tabel batuan apa itu yang di geologi dasar? Bowen, reaksi Bowen. Itu yang paling atas. Itu batuan-batuan mafic hingga ultramafic. Batuan ini jelas banget ya, di Bowen juga dituliskan ada mineral penyusunnya, ada olivin, piroksin, hornblende, dan mika hitam. Hampir seluruh batuan ultramafic yang ditemukan merupakan batuan beku plutonik. Sedikit sekali ditemukan dalam bentuk batuan vulkanik. Jadi merupakan batuan Pluton, batuan yang terbentuknya di dalam. Atau biasanya juga terdapat di kerak samudra. Oke, selanjutnya. Nah, batuan ultramafic ini ada sampelnya. Ultramafic rocks in terms of olivine, ortopiroksin, sama klinopiroksin. Ini ada contoh batuan yang mafic. Ini teman-teman mungkin ada yang tahu ini klasifikasi menurut siapa? Klasifikasi batuan mafic hingga ultramafic. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa cari tahu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini adalah kandungan nikel pada beberapa sampel olivin, piroksin, dan kromit menurut Ahmad 2006. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Ofdi. Mas Ofdi, bisa gabung dengan saya di sini? Selanjutnya ini saya lanjutkan dengan saya sendiri, Ogdi Bagus Rozali. Mungkin untuk selanjutnya ini ada kandungan nikel pada beberapa sampel olivin, piroksin, dan kromit menurut Ahmad 2006. Untuk teman-teman sendiri ini bisa lihat di slide-nya ini, terdapat olivin itu kandungannya ini seperti ini berapa, kayak gitu. Mungkin bisa dilihat sendiri teman-teman. Dan selanjutnya ada untuk serpentinisasi pada batuan ultramafic. Ketika batuan ultramafic mengalami perubahan akibat tekanan dan suhu regional, itu untuk akibatnya itu terjadi secara sesar secara lokal, kemudian maupun melalui proses hidrotermal. Batuan ultramafic ini akan terjadi pada batuan baru bernama serpentinit.
Kemudian serpentinit sendiri itu adalah batuan monomineral yang tersusun oleh kelompok mineral serpentin yaitu lazardit, antigorit, dan krisotil. Kemudian untuk kandungan Ni pada serpentinit sangat tergantung pada kandungan Ni-nya sendiri pada batuan asal yang belum terubah. Mungkin bisa lanjut Mas Agus. Untuk ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya nikel laterit. Menurut Ahmad 2006 itu faktornya pada batuan asal. Pada batuan asal itu yang sudah dijelaskan sama Mas Bayu awal tadi. Kemudian ada kondisi asam atau basa pada batuannya sendiri. Kemudian ada potensi reduksi oksidasi pada lingkungan. Itu ada kayak perubahan-perubahan suhu seperti itu untuk reduksi oksidasi. Kemudian ada rekahan pada batuan, yaitu terkontrol oleh struktur sendiri pada batuan tersebut yang mengakibatkan terjadinya faktor mempengaruhi nikel laterit sendiri. Kemudian ada iklim, topografi, vegetasi, kemudian ada waktu. Nah, ini merupakan pelapukan yang terdapat pada batuan-batuan yang mengandung laterit nikel. Ini ada pelapukan mengulit bawang atau pelapukan weathering. Selanjutnya, Mas Agus. Kemudian ada pelapukan kimia, yaitu pelapukan kimia ada hidrolisis, yaitu akibat terjadinya oksigen, karbon dioksida, air tanah, dan larutan asam menyerang mineral pada batuan yang mengakibatkan struktur kristal pada mineral rusak. Kemudian ada oksidasi, unsur-unsur yang lepas akibat pelapukan kimia akan teroksidasi. Kemudian ada hydration atau hidrasi, kemudian sebagian unsur lain yang tidak teroksidasi akan bereaksi terhadap air. Hal ini menyebabkan adanya penambahan ion hidroksil pada banyak mineral baru yang terbentuk. Kemudian ada solution, unsur yang sangat larut dalam air akan terbawa ke tempat yang lebih jauh. Mungkin untuk pelapukan kimianya ada 4 ini. Kemudian selanjutnya, Mas Agus. Kemudian untuk mobilitas atau elemen yang sering dijumpai pada saat terjadinya pelapukan kimia diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada sangat larut dan sangat mobile. Unsur yang sangat larut dan mobile adalah itu ada Ca, Na, Mg, kemudian ada unsur K, kemudian ada Si yang bersifat sangat larut pada air tanah yang asam dan sangat mudah hilang karena terbawa oleh pergerakan air tanah. Yang kedua ini adanya tidak larut dan tidak mobile. Unsur-unsur yang tidak larut dan tidak mobile adalah ada Al, Fe, Cr++ atau T, Mn yang bersifat tidak larut dalam air tanah pada keadaan pH atau tingkat keasamannya atau ininya itu yang normal, dan unsur-unsur ini berada pada tanah residual pada jumlah yang sangat besar. Kemudian ada yang ketiga itu ada kelarutan dan mobilitas yang terbatas. Unsur-unsur yang dengan kelarutan dan mobilitas yang terbatas itu ada Ni, Co, Mn yang bersifat larut sebagai dalam air tanah yang asam, tidak larut ketika pH air tanah menjadi netral saat berinteraksi. Lanjut, kemudian untuk selanjutnya ini mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Agus atau teman-teman yang lain mungkin. Mas Agus.
Maaf, mic saya tadi mati. Oke. Kita lanjut ya. Laterisasi dan target enrichment. Jadi ketika proses-proses kimia yang sudah dijelaskan tadi oleh saudara Okdi terjadi pada batuan yang kaya akan ferromagnesian seperti batuan ultramafic, maka akan terjadi proses laterisasi dan supergain enrichment. Sebenarnya apa sih proses laterisasi itu? Jadi bahasa kasarnya atau bahasa simpelnya, proses laterisasi itu adalah proses pemisahan unsur yang mobile dan tidak mobile. Nah, jadi proses laterisasi itu pemisahan unsur yang mobile dan yang tidak mobile. Dan apa supergain enrichment? Supergain enrichment itu adalah pengkayaan unsur-unsur yang terdapat pada nikel laterit. Nah, jadi ini proses awal terjadinya nikel laterit itu. Jadi si batuan ultramafic atau batuan yang kaya akan Fe dan Mg ini dia mengalami proses pelapukan kimia yang disebut tadi itu yang hidrolisis. Jadi kalau kita melihat gambar di samping ini, dia ini kan memiliki susunan kimia yang rapi pada saat batuannya terbentuk. Nah, pada saat si air hujan kontak dengan si batuan ini, berasosiasi dengan ini, nah dia akan merusak struktur kimianya. Jadi Fe itu akan terpisah sendiri, yang merah ini Fe, Mg ini yang akan terpisah sendiri, dan silikatnya juga akan terpisah sendiri. Itu disebabkan oleh proses hidrolisis atau bercampurnya air asam dengan batuan ultramafic ini. Nah, selanjutnya unsur yang memiliki mobilitas rendah seperti Fe, dia akan teroksidasi membentuk besi oksida. Nah, karena si Fe ini adalah unsur yang tidak mobile, dia tidak akan bergerak meskipun dia berasosiasi dengan air asam. Nah, dia itu akan mengendap di atas menjadi endapan residual. Dia akan membentuk struktur baru di sini. Struktur baru. Nah, struktur barunya ini karena dia mengalami proses oksidasi, yang tadinya dia unsur Fe 2 kali. Nah, jadi dia karena berasosiasi lagi dengan oksigen atau O2, dia menjadi suatu ikatan kimia baru, Fe2O3. Fe2O3 ini biasa kita sebut dengan nama hematite. Nah, hematite itu kalau kita pencirinya di lapangan itu dia warnanya warna merah. Nah, ini biasanya mengindikasikan zona limonit, yaitu red limonite zone. Nah, ini water table itu di bawah si endapan residual ini. Nah, selanjutnya karena tadi kan ada unsur yang mobile, ada yang tidak mobile, dan ada yang mobilitasnya terbatas. Ni ini adalah salah satu unsur yang mobilitasnya dia terbatas. Nah, jadi dia pada saat berasosiasi dengan si larutan asam itu atau air asam itu, dia akan ikut terbawa bersama dengan unsur magnesium dan silikat. Nah, water table, di bawah water table itu kondisi lingkungannya dia dari asam sudah mendekati ke basa. Artinya si nikel ini atau unsur nikel ini dia akan stuck di zona di bawah endapan residual itu. Nah, disinilah zona pengkayaan unsur itu terjadi. Jadi si unsur nikel, magnesium, dan silikat ini akan membentuk nanti struktur baru. Terus dia akan membentuk jenis kelompok mineral baru yang biasa kita sebut dengan nama nikel magnesium hidrosilikat. Nanti akan dijelaskan di sini. Nah, ini Ni, MgSi yang berada di bawah bersamaan dengan air tanah akan mengalami lagi proses hidrolisis. Jadi si Ni, Mg, dan Si ini terikat lagi oleh OH- atau air. Nah, inilah yang tadi yang saya sebutkan dia akan membentuk struktur baru. Dia akan membentuk struktur baru di sini.
Nah ini, karena yang di atas ini tadi kan unsur yang tidak mobile, jadi dia mengendap dia di atas sendiri. Nah, si ini, yang dibawanya si water table ini, dia akan membentuk suatu ikatan kimia baru. Karena dia terikat oleh air. Itu ada Ni, Mg, dan Si. Nah, disinilah ore nikel itu terakumulasi di sini. Nah, dia itu akan membentuk kelompok mineral yang namanya nikel magnesium hidrosilikat. Jadi kelompok nikel magnesium hidrosilikat itu yang biasa dijadikan sebagai ore deposit untuk eksplorasi nikel. Nah, jadi tadinya si batuan induk ini yang hanya bisa menampung kadar nikel hanya 0,3%, dia bisa naik sampai ke 2% di zona pengkayaan unsur ini, di supergen enrichment ini. Dia akan terkayakan di sini. Nah, jadi pas nanti si di zona saprolit ini nanti ada kekar. Nah, kekar-kekar itulah nanti yang akan dilalui si larutan pembawa nikel. Larutan pembawa nikel itu biasa disebut nikel bearing silikat. Nah, disinilah dia akan mengisi celah-celah itu. Nah, dia akan membentuk nikel magnesium hidrosilikat. Atau biasa umumnya itu disebut namanya garnierit. Nah, si tanah residual yang kaya dengan besi itu, dia akan mengalami proses hidrasi tadi. Nah, karena kita mengetahui kondisi di alam, muka air tanah itu akan naik turun seiring dengan intensitas hujan. Jadi mungkin semakin naik dia, semakin besar intensitas hujannya, artinya muka air tanahnya akan naik. Nah, itulah yang akan mempengaruhi lagi si proses laterisasi ini. Nah, karena tadi si hematit ini atau di red limonite zone ini dia sudah membentuk suatu endapan yang awalnya terbentuk, tapi karena dia mengalami proses lagi, dia penambahan OH-, nah dia akan membentuk suatu lapisan baru. Dia akan membentuk lapisan baru. Ini Fe2O3 tadi ini kan adalah hematit, tapi karena dia ada penambahan H2O, jadi dia akan membentuk lagi lapisan baru. Ini biasa disebut dengan nama yellow limonite zone. Nah, yellow limonite zone ini biasa unsur Mg dan Si yang sempat membentuk NiMg itu hidrosilakat akan terus larut dalam air dan terbawa oleh air tanah ke tempat yang lebih jauh. Nah, sini silikat ini dan Mg, maaf, ini ya Mg ini silikat. Karena dia tadi sifatnya mobile, artinya dia sangat mudah terbawa, dia akan terus ke bawah. Entah dia nanti sampai ke bedrocknya atau apa. Nah, jadi semakin dalam atau semakin ke bawah itu unsur nikelnya semakin berkurang. Atau dia mengalami solution, larutan. Nah, ini yang tadi yang saya sebut sebagai nikel magnesium hidrosilikat. Jadi nikel magnesium hidrosilikat itu ada banyak sebenarnya. Ini yang paling umum kita, cuman yang paling sering kita jumpai di kondisi lapangan itu ini garnierit. Nah, garnierit itu dia warnanya hijau. Ada nanti gambar. Oh, ini gambarnya. Ini yang biasa disebut sebagai ore deposit. Ini adalah garnierit. Nah, sebenarnya kalau kita di lapangan itu dia ada lagi hampir sama juga dengan ini si garnierit, tapi dia kaya akan silikat. Namanya itu chrysopras atau apa ya? Mungkin nanti Mas Riko mungkin bisa menambahkan. Saya juga kurang ini. Saya cuma pernah mendengar kalau kayaknya ada dia namanya itu chrysopras kalau tidak salah. Dia itu kayak garnierit tapi dia kaya akan silikat. Nah, ini tadi yang profilnya. Ada limonite zone, saprolit zone, dan bedrock. Jadi si limonite ini adalah endapan residualnya, sedangkan di zona saprolit ini adalah zona pengkayaan unsurnya, di bedrock ini adalah batuan induknya.
akan diberikan oleh Saudara Eko. Apakah Saudara Eko sudah bergabung bersama kita? Halo, belum ada. Untuk Yoel, Yoel belum ada ya. Nah, oke, saya lanjut lagi ya untuk di profil nikel laterite. Nah, sebenarnya kalau secara umum tadi kan kita sudah membagi profil laterite itu ada yang limonit, ada saprolit, dan ada bedrock. Tapi setiap perusahaan biasanya itu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Ada yang membedakan limonit itu jadi dua, red limonit dan yellow limonit. Biasanya juga ada yang membagi saprolit. Early saprolit itu yang pelapukannya itu bouldernya kurang dari 10%. Untuk profil saprolit ini dia bouldernya 10 sampai 50%. Sedangkan saprolit rock itu ya dia masih mengalami pelapukan awal. Biasanya terdapat urat garnierit. Nah, ini contoh core pada limonit zone. Nah, yang di atas ini red limonit. Nah, dia itu warnanya kemerahan. Terus dia kan belum apa namanya berasosiasi dengan air, jadi dia kayak kayak kering gini. Nah, sedangkan yang di yellow limonit ini kan dia tadi karena sudah ada penambahan H2O. Nah, ini yang yellow ini. Dia agak kuning kecoklatan gitu. Nah, ini yang saprolit. Saprolit itu yang tadi zona pengkayaan. Nah, ini udah ada warna hijau-hijaunya. Ada hijau-hijau di sini. Ini juga saprolit. Nah, ini yang tadi. Jadi dia mengisi si reka-rekahan ini. Ini yang kita sebut dengan nikel magnesia kelompok nikel magnesium hidrosilikat. Ini adalah garnierit. Ini ada di saprolit. Ini hijau-hijau. Dia akan mengisi ke rekan-rekahan. Karena kan di saprolit itu kalau kita belajar di horizon tanah, dia itu masuk ke profil horizon C atau di atasnya pelapukan batuan induk. Nah, di situ. Jadi dia masih ada batu, terus ada rekahan. Nah, dari rekahan itulah nanti yang diisi oleh larutan pembawa nikel. Nah, untuk topografi yang memungkinkan tebal tipisnya endapan nikel itu ini. Jadi sebenarnya kalau untuk topografi itu nikel itu dia tidak bisa terbentuk di topografi yang begitu curam. Nah, karena apa namanya si larutan ini kalau dia terlalu curam, dia itu tidak akan malah terjadi proses penetrasi ke dalam batuannya. Dia hanya run off atau dia akan mengalir mengikuti lerengnya. Tapi kalau terlalu datar juga, dia hanya apa namanya hanya tersimpan gitu kalau dia datar. Nah, yang paling ideal itu yang seperti ini, tidak tidak curam dan tidak landai juga, yang sedang-sedang. Karena dia akan mengalami proses infiltrasi atau penetrasi ke batuannya, dan dia juga akan run off atau akan membawa si larutan nikel itu. Di teras juga, di teras sungai, di cekungan bisa terbentuk. Di sini juga di antara dua lereng atau di set plateau. Nah, mungkin itu yang bisa kami berikan untuk teman-teman mengenai basic konsep nikel laterite. Mungkin selanjutnya kita ke diskusi, kita saling sharing bagaimana. Siapa tahu teman-teman ada yang punya ilmu lebih atau pengetahuan lebih, monggo kita saling bertukar pikiran di sini. Karena kami juga di sini baru belajar sebenarnya di sini mengenai nikel laterite itu.
Monggo. Oke, buat teman-teman yang ingin diskusi bisa kita mulai. Ayo. Harapannya ya diskusinya dua arah lah. Jadi kita nggak sekedar menyampaikan materi, tapi ada interaksi juga dari teman-teman. Kalau kami nggak tahu jawab ya nanti kita simpan dulu, nanti kita cari dulu jawabannya. Gimana? Wah, ini pada keluar. Halo teman-teman. Apa penjelasan kami ada yang nggak jelas? Oh, di sini ada Mas Riko ya. Selamat malam Mas Riko. Mungkin nanti bolehlah sharing-sharing tentang apa yang didapat selama di kerja praktek di nikel. Monggo. Selamat malam, Agus. Gimana ini teman-teman diem semua ini? Iya, ya. Nggak paham atau gimana soalnya penjelasannya. Ini pada dengerin apa pada ngilang cuma ngikut masuk ke webinar ini, teman-teman? Halo. Bang, tapi nggak terlalu paham. Halo. Apa ngikut cuma ditinggal aja nih? Gimana, Gus? Ya, monggo mungkin Mas Riko bisa memberikan juga apa pandangan tentang nikel laterit ini. Oh ya, terima kasih waktunya. Tadi mantap juga presentasinya dari Bayu, terus Okdi, sama Agus ya. Cuma 3 orang tadi ya. Iya, iya. Harusnya siapa lagi tadi yang presentasi? Eko sama Yoel, tapi dia nggak. Oh ya nanti dikit sharing lah. Siap. Sedikit sharing dari saya. Yang pertama mantap presentasinya, terus saran aja kalau misal menampilkan gambar di PPT dikasih sumbernya ya. Siap. Sumbernya, terus kayak tadi ada saya mengamati dari awal sampai akhir klasifikasi yang di pertama itu, yang bagian pertama yang tadi pas Bayu itu kayaknya pas Bayu itu ada klasifikasi Ultra Mavic Rock. Jadi kalau di nikel laterit mainnya di Ultra Mavic ya. Tadi Bayu sebut Mavic. Jadi itu tuh dari Ultra Mavic bukan dari Mavic. Itu tadi klasifikasi Ultra Mavic tuh dari Strickenson itu 1974. Saya kemarin pas di magang juga pakai itu juga. Jadi lain kali kalau presentasi dikasih ya sumbernya ya. Siap. Terus apa ya? Oh ya, nikel laterit ya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa baca bukunya itu, White Ahmad. Itu lengkap, itu ada chemistry-nya, pembentukan mineral, terus jenis-jenis olivin, terus ketika Ultra Mavic jadi serpentin, terus baru terlapukan baru jadi nikel laterit. Jadi sebenarnya panjang itu prosesnya. Mengenai nikel kan judulnya basic konsep laterit. Iya. Saya juga baru dapat juga
batuan ultra basa, karena kita apalagi di Jawa ya kan biasanya nemu yang asam, intermediate itu udah biasa, tapi kalau ultra basa itu hal yang baru juga. Mungkin yang teman-teman dari Sulawesi juga udah nggak asing lagi ya, kayak Agus ya, Gus. Pasti sering nemu ya. Iya, iya. Nah, intinya kalau main di nickel laterite itu basic konsepnya harus teman-teman sering baca Ultra Mafic Rock. Itu penting banget. Jadi kita nggak hanya tahu di laterite-nya, tapi balik lagi ke Ultra Mafic Rock, jadi serpentinite, terus baru masuk ke proses laterisasi. Saya juga bawa itu sampel banyak, nanti cuma belum ada waktu untuk ngasih ke teman-teman. Saya juga mau sumbang ke lab juga nanti. Nanti lain waktu saya sharing lah apa yang didapatkan di sana di pas saya waktu Geos itu nih saya kasih tahu ya apa yang saya kemarin lakukan. Itu ada tiga poin yang aku lakuin di sana di Sebuku, Kalimantan Selatan. Itu perusahaan laterite itu. Yang pertama itu yang sebelum kamu itu kan tadi Agus nampilin ini ya hasil bor itu core. Teman-teman asing kan pasti itu dengan itu tadi. Tadi kan yang ditampilin red limonite sama yellow limonite deh kayaknya. Ya kan Gus? Iya. Nah, Geos kalau main di laterite itu ada 3 poin yang harus teman-teman ingat. Yang pertama, jadi well set Geos. Nah, jobnya kemarin saya juga jadi itu well set Geos itu teman-teman nanti mimpin di lokasi drilling, lokasi pengeboran. Itu nanti teman-teman menjaga sampel bor di lokasi bor. Nah, itu yang harus pokoknya nanti saya janjilah ke teman-teman pasti akan sharing tuh. Karena kalau misal satu malam bahas well set Geos itu kita nggak bisa bahas well set Geos, logging sama kiakisi data dalam satu malam, nggak bisa. Jadi yang pertama itu basic teman-teman kalau jadi Geos ya main di perusahaan laterite, yang pertama well set itu nanti teman-teman jaga sampel bor di lokasi bor. Nah, yang poin kedua itu logging detail. Nah, logging detail ini itu tadi yang mendeskripsikan dari ada red limonite, yellow limonite, kemudian masuk earthy saprolite, terus saprolite, rocky saprolite. Nah, sebenarnya ada tambah lagi, ada hard saprolite, baru ke bedrock. Nah, setelah logging, terus sampelnya tadi di logging detail itu mendeskripsikan mana red limonite, mana yellow limonite, detail. Itu ada materinya juga. Itu satu malam itu pas lah untuk bahas logging detail di laterite. Next nanti saya akan sharing apa yang saya ketahui berdasarkan kemarin yang saya lakukan ya. Terus setelah logging detail, nah logging detail itu beda tempat sama yang di tadi well set Geos. Kalau well set Geos itu kan di hutan itu yang bagian pengawas di pengeboran. Nah, logging detail itu nanti teman-teman mendeskripsikan tadi yang tadi Agus dan teman-teman presentasikan, ada red limonite sampai bedrock, itu di logging detail. Ibaratnya kayak kita mendeskripsikan batu dari yang topsoil sampai bedrock, itu logging detail. Warnanya gimana, tekstur, mineralnya apa aja. Nah, setelah itu sampel-sampel yang tadi hasil bor tadi udah di logging, baru dipreparasi, dihancurkan sampai dia tuh jadi bubuk. Nah, nanti setelah jadi bubuk itu dia dimasukkan ke lab untuk ditembak. Jadi kita nanti akan tahu, oh kandungan nikelnya misal berapa persen, 2% atau 2,5%. Kandungan besinya juga ketahuan. Atau aluminiumnya juga, itu pasti ada. Jadi nikel itu nggak sendiri, dia pasti ada aluminium, ada Fe, ada Mg, ada Si, terus
Chrome juga pasti ada, Chrome, Cobalt, cuma dia dikit presentasinya. Nah, setelah dari lab baru kita melakukan kiakisi data, quality assurance dan quality control. Apakah sampel dari yang tadi dari hutan tadi di lokasi drilling itu pengambilannya sudah benar atau ada yang miss? Nah, itu nanti di kiakisi data. Kita udah main sistem ya, nanti main Excel, ada sistemnya sendiri. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh, langkah-langkah kerja dari awal sampai akhir itu udah bener belum. Nah, kalau geos basicnya itu tadi, kalau sebelum drilling pasti mapping dulu. Nah, mapping itu teman-teman harus aware lah, harus sering baca Ultramavic lah kalau yang suka laterit ya. Ultramavic baru kalau udah di ground field itu pasti udah ada pengeboran. Nah, kayak tadi yang saya gambaran umum yang saya jelaskan tadi. Intinya itu sih. Kalau untuk detail saya harus ada PPT. Kalau nggak ada PPT susah. Karena masing-masing itu punya bagian well set di lokasi bor, terus logging detail yang tadi dipresentasikan itu ada red limonite, yellow limonite sampai bedrock itu gimana caranya sih membedakan, karena laterite itu nggak mudah, nggak semua laterite itu ideal kayak yang tadi dipresentasikan tadi, kan ada red limonite, yellow limonite, earthy saprolite. Nah, kadang ada beberapa zona yang dia itu red limonite-nya nggak ada, dia langsung yellow limonite terus saprolite. Kadang ada setelah yellow limonite, saprolite, terus dia balik lagi ke yellow limonite. Itu bisa. Nah, itu bagaimana terbentuknya ada. Kenapa kok bisa bolak-balik itu ada. Jadi nggak selamanya main di laterite itu zonanya itu ideal tadi tuh yang di PPT tadi. Jadi pasti ada beberapa faktor yang bisa mengaruhi tersebut. Gitu sih. Logging detail juga ada materinya sendiri. Jadi teman-teman harus kalau geos itu itulah intinya logging detail, membedakan earthy saprolite sama yellow limonite, earthy saprolite sama saprolite itu gimana. Kalau di materi tadi kan terlalu materi ya, 10% lah. Nah, ketika teman-teman lihat barangnya pasti bingung. Itu pasti. Nah, di situ kita harus ada penyesuaian dan sering-sering baca buku atau literatur yang udah ada. Karena nggak mudah membedakan earthy saprolite dengan yellow limonite. Karena kalau di sistem laterit, dia itu mainnya gradasi warna. Itu sih intinya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ditanyakan ke tadi yang presentasi, silakan. Kalau tipe di silo itu nikel mate atau batang? Apa Gus? Produksinya dia nikel mate atau batang di silo itu? Oh, kalau itu aku tahu, cuma itu rahasia perusahaan. Aku nggak boleh ini. Kalau masalah produksi ya, nggak boleh Iya, publish ya. Itu rahasia. Aku tahu, cuma nggak boleh dipublish, Gus. Nah, jadi sebenarnya itu produksi nikel itu ada banyak dan dia hasilnya. Ada yang nikel mate itu dia kayak bubuk gitu. Nikelnya bentuknya bubuk. Terus kalau yang itu biasanya di PT Pale itu dia tipenya nikelnya bubuk, nikel mate. Kalau yang IMIP dia kalau nggak salah dia tipenya batang. Karena tergantung pembeli kan, ada yang minta masih sampel basah, tanah air lah ibaratnya. Itu ada. Terus ada perusahaan yang tergantung yang membeli, ada yang udah dimurnikan, ada gitu, tergantung. Ya, itu sih pengetahuan saya juga tentang produksi nikel tuh. Ya monggo teman-teman
Gimana, ada nggak yang mau didiskusikan? Ayo yang lain. Jadi jangan apa? Jangan cuma pemateri ya yang ngomong. Iya. Tapi yang penting sih teman-teman bisa paham lah tentang konsepnya nikel itu seperti apa, gimana sebenarnya nikel itu apa, produk nikel itu bagaimana, ya teman-teman bisa tahu lah untuk ini. Nanti persoalan teman-teman mau mendalami, ya monggo silakan. Atau ada yang memang tertarik untuk bahas nikel, atau memang dia nanti passionnya di nikel, ya monggo diperdalam lagi. Ini cuma sebagai pengantar aja sebenarnya. Ya benar tuh. Nantilah next ya. Jadi satu waktu itu misal tugasnya Geos di drilling exploration itu apa aja? Nah, itu ada nanti. Saya juga ada PPT-nya. Terus tugas Geos di ketika deskripsi detail dari topsoil sampai bedrock itu juga penting. Itu basicnya Geos itu harus tahu itu kalau yang di laterit. Terus kiakisi data ketika udah main di kantor, karena kalau yang kiakisi salah nanti juga datanya jelek karena rumit banget itu. Teman-teman main Excel lah intinya itu, karena yang kita olah itu enggak 100 data, ribuan, 10.000 itu ada. Kemarin saya olah itu sampai palanya manteng itu. Itu bagian dari tugas Geos, karena Geos itu nggak cuma ini ya, nggak sharing aja ke teman-teman, nggak cuma ibaratnya jago deskripsi di lapangan, tapi ngolah data juga penting. ArcGIS, terus Excel itu Excel lah, karena kita kan di kuliah jarang ya main Excel. Iya. Nah itu teman, saya kasih saran dari Dini sejak sekarang. Pokoknya teman-teman jangan cuma software ArcGIS, terus Global Mapper atau PPT, Word. Excel itu penting karena di Excel itu sistem perusahaan itu dibuat di Excel. Ada beberapa rumus, banyak rumus, itu tergantung perusahaan sistemnya gimana untuk ngolah data tadi, data eksplorasi tadi. Ya. Main Excel lah teman-teman, harus jaga juga, jangan cuma deskripsi ini ya, apa lapangan. Oh ini diorit, andesit, wah, jangan cuma itu. Ini belajar formula Excel tuh. Nah, iya betul itu Gus. Banyak tuh. Banyak soalnya itu. Itu untuk mempermudah mengolah data. Ya. Data yang diolah itu nggak cuma 100, 200, 1000, 2000. Saya kemarin ngolah itu yang benar-benar apa manteng itu di situ, karena harus detail kan. Data perusahaan salah, kita yang kena kan Geos. Ini pasti bos nanti yang komplain. Iya, benar teh. Jadi gimana nih? Mungkin yang cewek, kalau yang cewek ini biasanya ini apa? Dia jarang dia kalau di penempatan di hutan yang drilling, jarang wellset cewek, karena dia kalau di hutan ngawasin ini sampel bor itu kita sebagai Geos ya, itu mimpin kru. Dia kalau yang kemarin aku magang itu misal ngawasin di satu blok tambang ya, satu blok eksplorasi ya. Nah, saat di dalam satu blok itu masing-masing ada yang spasi pengeborannya itu ada yang 25 meter, ada yang 50 meter, ada yang 100 meter. Nah, kalau udah 25 meter berarti dia detail. Nah, saya kemarin detail itu. Saya kemarin sempat ngawasin yang di 25 meter juga, 50 meter juga pernah ngawasin. Terus ada yang magang cewek juga. Nah, kalau cewek itu biasanya kebanyakan di kantor, dia yang kiakisi. Kalau kiakisi data itu di kantor.
biasanya. Yang cewek-cewek ini siapa yang hadir nih? Yosi. Siapa lagi nih? Okita tadi ya, halo? Okita mana keluar ya? Oh, kita. Oh, udah keluar. Yosi masih ada Yosi. Tadi. Yosi sehat Yosi? Apa tidur? Alhamdulillah sehat, Kak. Nah, cewek itu biasanya dia lebih ditanggung jawab di kantor, kiakisi data lah, main Excel, sama buat peta gitu. Kalau yang cowok ya pasti lebih diberatin di lapangan. Karena kita sebagai geos sarjana itu pasti mimpin kru bor. Kru bor kalau yang kemarin saya awasin itu satu bor, satu rig itu ada 5 orang. Satunya operator, 4-nya ini operator bor yang jalanin bor, yang 4-nya ini yang bantu operatornya, yang ngangkat pipa, ngangkat sampel. Nah, kita yang tanggung jawab itu tugasnya Geos, tanggung jawab di lokasi bor. Pengawas lah ibaratnya. Yosi minat nggak di nikel? Mau di batu bara? Nggak tahu, Gus. Minat di mana aja aku mah. Harus ada passion. Di mana aja? Ayo teman-teman yang lain. Ini ada Ari, Apta, Bayu, Malam, Dwi Mas. Cahyono, Eko, Marolop. Wah, ada Amin, Min. Min. Sehat, Min? Iya. Mana? Oh, oke. Kok Rifai, Mas, mau nanya Mas. Assalamualaikum. Weh, gimana ya? Tadi aku sempat nggak terlalu denger sih. Tapi tadi dirimu kan sempat jelasin itu tuh Mas apa? Yang tadi kayak spasi-spasi bor tuh loh kalau pas kita eksplorasi nikel tuh loh. Spasi Tadi kan, bor? nah itu kalau apa namanya? Kalau di eksplorasi nikel tuh parameternya apa sih Mas? Kalau misalkan model kayak batu bara kan kita cuma ngikutin ininya tuh masih bisa diukur strike deep lah gitu ya kan. Benar. Oh, ini apa namanya? Later itu gimana Mas? Maksudnya kan dia kan gimana ya? Terdapatannya kan ya ngono lah pokoknya Mas. Nah itu gimana parameternya apa Mas untuk kerapatannya gitu tuh? Oke, sip. Nah, kalau di batu bara kan istilahnya lebih jelas ya, strike deep ya. Nah, kalau di laterit dia nggak bisa karena tadi ada beberapa faktor juga kan, ada topografi itu paling penting itu. Nah, kalau spasi yang pertama parameternya biasanya kan ini yang nentuin ini senior geosnya kalau di tempat saya kemarin. Jadi yang geos itu pasti di bawah arahan senior. Tapi tetap senior juga butuh apa namanya? Butuh pendapat atau ide dari geos yang lebih sering ke daerah eksplorasi, yang daerah blok eksplorasi tadi. Biasanya itu kita main di 100 di bor. Nah, dilihat dari 100 spasi 100 tadi. Nah, nanti tugasnya geos kan ada yang deskripsi tadi, deskripsi logging detail dari red limonite, yellow limonite, earthy saprolite, rocky, hard sampai bedrock. Nah, misal di daerah blok A ya, blok A misal ada 50 titik. Nah, jika spasi 100 dia hasil deskripsi tadi, hasil logging detailnya udah meyakinkan, misal dia itu selaras. Oh, dia normal laterite itu ada red limonite, yellow limonite sampai bedrock. Terus kok ada yang lain kok tiba-tiba red limonite-nya hilang, terus cuma ada yellow limonite, terus langsung saprolite, terus bedrock. Nah, ketika kita seperti itu mendapatkan hal-hal yang hasil titik bor tadi beda, nggak seirama ibaratnya. Nah, itu kita pasti kan kurang yakin.
setelah ibaratnya kalau kayak stratigrafi itu kita dihubungkan antara hasil titik bor A ke sampingnya itu yang tadi misal lagi spasi 100 kok masih rancu, hubungannya belum jelas. Nah, kita nanti spasinya didekatkan lagi jadi 50. Nah, ketika dari hasil bor yang spasi 50 tadi hasilnya kurang yakin juga, nah spasi 25. Nah, biasanya kalau udah 25 kita udah dekat itu, karena semakin banyak titik bor itu kan hasil core-nya kan semakin banyak. Nah, nanti kita deskripsi detail dihubungkan, oh yellow limonite misal bor A yellow limonite-nya 5 meter, terus sampingnya titik bor sampingnya misal bor B pasti ada kode hole-nya ya, di setiap perusahaan beda. Misal yellow limonite-nya 6 meter, selisih 1 meter. Nah, itu berarti menandakan bahwa hasil bor tadi itu udah meyakinkan para geos. Intinya tingkat keyakinan sama hasil bor tadi. Kalau hasilnya udah oke, ya stop, kita di 25. Biasanya di 25 udah detail, itu udah rapat. Parameternya topografi sama hasil bor tadi, hasil loggingnya. Makanya geos yang di logging detail itu harus benar-benar jangan ngawur, jangan ngasal, karena kita memperhatikan recovery-nya juga, recovery bor, tebalnya itu juga pengaruh juga. Gitu sih, yuk. Oke Mas. Pun jelas ini. Gimana? Nggak tahu juga ini. Teman-teman diam nih, nggak paham atau? Oh ya, nambahin dikit. Nah, kalau geos itu kan tanggung jawabnya di situ ya. Kita menentukan seberapa tebal. Kalau kita carinya nikel, kita kan pasti lihatnya di saprolit ya. Seberapa tebal. Nah, bersangkutan tadi pertanyaannya Arjo ini. Seberapa tebal si saprolitnya kalau kita ngejar nikel ya. Karena tergantung perusahaan itu. Kalau di kemarin di tempat saya juga besinya tinggi itu, besinya tebel di red limonite sama yellow. Misal titik bor A besinya juga tebel, nikelnya juga tebel, terus sampingnya juga tebel semua ibaratnya. Nah, itu biasanya dikorelasikan. Nah, hasil dari semua data blok tadi nanti dalam bentuk Excel, hasil bor tadi itu biasanya langsung dikasih ke, setelah dibuat peta kan nanti ketahuan tuh, pakai kriging bisa, pakai IDW bisa. Jadi tugas geos deskripsiku juga ada nanti itu. Setelah kita punya data bor tadi, deskripsi detail dengan geokimianya, kan nanti ketahuan itu, oh yellow limonite besinya sekian persen, nikelnya sekian persen. Nah, data-data bor tadi itu nanti dikasihkan ke divisi mining. Nah, nanti didiskusikan antara Departemen Geologi sama Departemen Mining, khususnya bagian grade control ya. Nah, nanti setelah itu baru dimodeling yang tadi bor A, bor B, bor C itu nanti dimodeling. Nah, nanti ketahuan, oh si limonite itu ke kanan sampai meter sekian, ke kiri sampai meter sekian, ke depan sampai meter sekian. Nah, baru di situ kita bisa tahu, oh ini untuk kalau kita nyari besi sekian meter kita nambang, untuk nikel di meter ke berapa sampai berapa. Nah, itu nanti diskusi juga sama divisi mining berdasarkan hasil data bor tadi yang sudah divalidasi ya, yang sudah diakisi oleh Departemen Geologi. Nah, nanti kalau misal si Departemen Mining nggak yakin, ragu, nah dirapatkan lagi bornya. Jadi kita itu selalu diskusi, geologi sama mining itu selalu diskusi, nggak yang berdiri sendiri.
Kayaknya memang kalau memang harus Mantap, ada mantap. sendiri sih untuk lebih ke sharing dari Mas Riko nanti. Mungkin diagendakan Pak Pres. Nantilah, kan belum lulus aku. Mau Nah, nunggu mana mas? Nunggu. Boleh, boleh. Nah, boleh. itu kan lebih ibaratnya lebih udah divalidasi kan sama kampus. Kalau dari perusahaan kemarin aku udah dihancurin di sana. Jadi presentasi itu tiap minggu kita. Jadi Geos ya. Geos itu untuk teman-teman yang ini nih, yang masih malu-malu presentasi itu wajib itu bisa presentasi. Nah, kalau kalian masih malu-malu presentasi terus ngasih gambar nggak kasih sumber udah habis kau. Habis Gus, habis. Soalnya orang perusahaan kan lebih apa ya, lebih detail lah. Saya kemarin selama 3 bulan itu pembimbingku itu dari UNAS Makassar sama UPN Jogja. Itu mantep-mantep mereka Geos Laterit di Laterit. Jadi tiap minggu itu kita ini ada presentasi hasil kinerja seminggu itu pasti ada evaluasi. Nah di situ tugas Geos itu presentasi apa kendala di website di lapangan, terus ketika logging detail. Karena kalau di Laterit itu nggak senormal yang kita dibaca di materi. Kadang ada aluminium tinggi, dia ganggu nikel sama ganggu besinya. Nah tadi kan disinggung ada hematit ya. Kadang ada warna merah, dia hampir mirip hematit. Ternyata dia tuh bukan hematit tapi gypsite. Nah itu yang mineral yang bawa aluminium kayak aluminium. Itu biasanya di atas itu. Nah itu pas kita logging detail itu kita akan tahu apa itu hematit, gutit, gypsite, macam-macam. Itu sih Geos. Halo, gimana? Permisi, mungkin saya mau bertanya. Ada lagi nggak yang mau diisiin? Iya, monggo Mas Amin. Oke, mungkin apa? Mungkin keluar dari pembahasan lebih umum mungkin ya. Oh, Jadi bisa dipahami, maklumi juga. Kak, ini mungkin apa? Yang saya tanyakan tadi kan mengenai tipe endapan laterit, nikel endapan laterit. Kalau yang endapan hidrotermal ya, itu gimana? Dan juga yang saya tanyakan lagi, kenapa yang di Indonesia itu kebanyakan atau bahkan semuanya itu tipe endapan yang nikel laterit begitu. Terima kasih. Saya coba menjawab apa yang saya tahu ya. Oke. Oke Mas Agus. Tadi masalah yang ini ya, yang nikel sulfida. Sebenarnya kalau untuk nikel sulfida ini, dia itu sebenarnya tergolong sebagai nikel primer atau nikel yang pertama terbentuk. Jadi dia itu pada saat si batuannya terbentuk, dia umumnya biasa pada batuan yang basah menuju ke ultra basah. Nah, dia ini terbentuk terus mengalami proses hidrotermal. Nah, mengalami proses hidrotermal, dia kontak dengan batuan ini, dia kontak dengan batuan yang basah tadi itu menuju ultra basah.
Cuman untuk apa namanya, untuk penjelasan detailnya saya juga masih perlu banyak belajar sih tentang nikel sulfida ini. Nah, terus tadi kenapa nikel laterit banyak di Indonesia? Jawabannya itu karena pelamparan batuan ultramafic di Indonesia itu sangat melimpah gitu. Nah, kalau untuk nikel laterit kan dia pokoknya kalau dia sudah ketemu batuannya ultramafic, ya di situ bisa diindikasikan dia banyak keterdapatannya untuk nikel laterit. Mungkin itu Mas Amin. Oke, terima kasih atas. Ya intinya batuan induknya ya yang berpengaruh di situ. Kalau dia biasanya umumnya itu batuannya basah ke menuju ultra basah juga. Terus kalau yang di laterit itu ya dia itu murni pure ultramafic semua di situ. Ultra basah. Ya, gimana Mas Amin? Apakah udah menjawab atau masih kurang? Mungkin Mas Riko ada tambahan mungkin? Ya, mungkin dari Riko. Halo, Gus mau nanya boleh nggak? Oh boleh. Nggak tahu ya, masih belajar aku mah. Mau nanya, kalau untuk sebaran endapan laterit itu tuh apakah hanya maksudnya apakah hanya dia vertikal atau dia bisa secara horizontal? Gimana itu? Oh, endapan laterit. Iya, sebarannya itu loh Gus, apakah dia hanya vertikal ataupun apakah bisa horizontal gitu? Dan biasanya gimana? Nah, sebenarnya kalau untuk nikel laterit itu sebenarnya untuk pelamparannya dia tetap secara horizontal gitu. Cuman yang dijelasin yang menurut tadi itu profilnya itu dari limonit, saprolit, bedrock itu penampangnya secara vertikal. Jadi secara dari atas ke bawah itu susunan lapisannya. Kalau untuk pelamparannya dia tetap horizontal. Berarti lebih sering ditemuin horizontal ya untuk sebarannya, Gus? Dia pelamparannya secara horizontal. Nah, cuman untuk penampang secara vertikalnya itu tadi yang dibagi menurut limonite zone, saprolit zone, dan bedrock itu kan secara vertikal penampangnya. Tapi kalau untuk pelamparannya dia tetap secara ini horizontal. Agus boleh nanya lagi nggak? Mungkin ini yang terakhir kayaknya. Boleh. Nah, kan tadi kan kamu ngejelasin zona-zona untuk pembentukan lateritnya kan? Nah, tapi itu terus kamu ngejelasinnya itu kan kompleks. Nah, sedangkan kata Mas Riko tuh kan nggak semua yang kita temuin di lapangan tuh sekompleks yang dijelaskan kan? Nah, itu biasanya yang mempengaruhinya apa ya, Gus ya? Apakah rekahan-rekahan lapisan di bawahnya atau mineral yang dibawa dari sebelumnya atau kandungan air tanahnya sendiri? Karena kan ada zona yang banyak kandungan air tanahnya kan? Iya. Di zona mana ya itu kayaknya? Jawabannya udah kau sebutin semua tadi. Semua itu yang pengaruh itu dari topografi. Iya, topografi. Terus tekar, kondisi pH-nya atau lingkungannya. Nah, terus penetrasi air hujannya atau air asamnya, rekahan. Itu mempengaruhi semua. Faktor yang mempengaruhi yang hilang di profilnya itu ada yang hilang tapi ada yang tiba-tiba ada, terus dia berselang-seling yang seperti yang dijelasin Mas Riko tadi. Karena kan yang kondisi di lapangan memang itu kan sangat kompleks tuh kondisi di lapangan tuh. Kita nggak tahu banyak faktor pengontrol. Tapi faktor pengontrolnya itu yang gue sebutin tadi. Seperti kekar itu mempengaruhinya. Terus
pH, kondisi pH-nya. Terus ini nih, buka aja ya, buka ulang ya. Mana ya tadi? Nah, ini. Cuman ini akan mempengaruhi juga tuh di kondisi apa namanya? Kenapa dia biasa tiba-tiba di profil lateritnya itu ada yang hilang. Tapi umumnya itu biasanya yang peran penting juga itu naik turunnya air tanah. Fluktuasi air tanah itu juga sangat mempengaruhi biasanya. Karena tebal tipisnya juga itu tergantung dari si naik turunnya air tanahnya itu. Karena kan dia akan berasosiasi dengan si endapannya. Gimana? Oke, Gus. Makasih. Ngerti. Ya. Ya, monggo yang lain lagi ada nggak? Ayo gitu. Selain Yosi yang tertarik gitu mau bahas nikel. Yang mau nanti di passionnya nikel. Kita sharing konsep-konsep dasarnya dulu. Nanti kalau ada waktu mungkin bisa yang lebih detail lah. Seperti yang dijelasin Mas Riko tadi itu. Gus, Oh ya. Enggak. Gus itu coba kayak ini Gus, maksudnya ke slide yang pengaruh topografi. Pengaruh topografi. Ya, yang ada tadi yang ini, bukit, datar. Ini. Nggak nampak, nggak share screen. Oh, bentar. Share screen ulang ya. Nah, udah terbaca belum? Udah kelihatan? Share lah yang DPT-nya. Belum kelihatan. Masih ini Google Meeting yang nggak share. Oh, berarti delay. Salah share kok, Gus. Delay. Bentar. Sinyal server aku nih gimana sih? Aku di Jogja, cu. Maaf. Ini. Udah belum? Yang ini. Udah. Nah, yang ini lah. Sabar Gus, nggak nampak Gus. Sabar mungkinnya aku yang lag. Jaringanmu tuh. Oke. Ini kan itu kan kalau garis itu ada yang di rolling hill, itu kan? Kalau secara kita tarik tadi yang ada yang tidak, yang mobile terbatas itu kayak nikel tadi unsur Ni-nya itu kalau misalnya kan kalau ada super gennya kan seharusnya di atas tuh. Pengkayaan itu kan seharusnya di atas tuh. Tapi kalau misalnya dia ke bawah air terus ini N-nya ke bawah, mungkin kan nggak, jadi kita memberikan indikasi nggak kalau misalnya topografi yang rendah itu bisa lebih banyak endapannya dibanding topografi yang tinggi, yang berbukit gitu. Oh ya. Kalau mungkin coba jelasin. Oh, berarti kau berpandangan bahwa kalau semakin di bawah lerengnya dia semakin tebal gitu ya? Iya, dari itu. Soalnya kan aku lihat itu kan, iya, jadi soalnya kan aku lihat itu kan karena tadi si Ni-nya sama CA-nya tuh silikatnya itu bisa mobile karena ada air gitu, misalnya 2O. Ya. Kalau misalnya H2O-nya itu mengalir ke bawah terus lebih ke lembah, berarti kan yang di bawahnya itu kan banyak unsur yang di bawahnya. Berarti lebih kaya yang di lembah dibanding yang di bukit. Itu gimana menurut? Oke. Nah, tadi kan faktor pengontrolnya si kadar nikel itu juga kan dari kondisi pH-nya kan. Nah, kalau menurut referensi yang saya baca, kalau dia udah semakin ke bawah lereng atau dia sudah mendaki
Nah, dia sudah sini, daerah sini. Nah, itu kan dia sudah ibaratnya dia udah mau mendekati bedrock. Nah, di situ unsurnya itu semakin berkurang di situ. Karena si nikel ini cuma bisa terbawa di kondisi yang asam. Nah, kalau dia sudah mendekati bedrock itu kan dia sudah mendekati netral. Nah, jadi kalau dia ke bawah, yang kaya itu unsur silika dan magnesiumnya. Makanya biasanya apa namanya di laterit itu di apa depositnya itu yang ini, yang di atasnya bedrock. Tuh. Iya, memang sebenarnya kalau dibawa semakin ke bawah dia kandungan nikelnya semakin besar. Cuman kalau dia semakin sudah mendekati bedrocknya atau batuan induknya, nah itu kadar nikelnya akan berkurang. Makanya di saprolit itu adalah zona pengkayaan unsurnya. Karena cuman di situ dia si nikel itu terakumulasi. Dia udah stuck di situ. Dia udah nggak bisa mengikuti lagi ke apa namanya, mengikuti si aliran airnya itu. Karena kondisinya udah berubah. Karena nikel itu termasuk dia unsur yang mobilitasnya terbatas. Ya. Gimana, Lop? Wis mantap, keren. Paham. Oke, siap. Monggo kita diskusi lagi. Ayo, teman-teman, ada lagi nggak yang mau kita diskusiin bersama? Mungkin kalau ada pertanyaan atau mau diskusi langsung aja ya. Ya, betul. Langsung aja. Langsung. Itu juga kan. Saya mau nanya ini, gimana. Mau menambahkan izin ya? Oh ya. Ya, Kak. Oke. Marolop. Halo Marolop. Mana Marolop? Iya, Bang. Oke, ini menyangkut pertanyaanmu tadi. Yang aku tangkap dari kamu tadi kan udah nanya terus jawab, bener nggak kira-kira, ya kan? Iya, Bang, gitu. Gimana? Nah, itu benar. Kalau yang jawaban Agus itu dia lebih ke detail profil lateritnya. Nah, kalau yang Marolop tadi itu kan nanya bedanya kandungan apa yang di bukit sama di lembah, ya kan Marolop? Iya, benar, Bang. Kandungan itu Udah gimana? benar. Sudut pandangmu udah benar. Jadi yang namanya laterit dia kan tanah ya, tanah merah lapukan gitu. Lapukan dari batuan induk dari ultramafic tadi. Nah, ini dilihat ini ada step hill, plateo, terus yang lain ini ada river terrace, terus rolling hill. Nah, dia akan semakin bagus yang namanya pelapukan. Menyangkut pertanyaan Yusi juga tadi, apakah dia pelamparannya horizontal atau vertikal? Itu horizontal. Yang namanya laterit kan pelapukan. Nah, semakin dia datar, morfologinya dia datar atau di lembah, ibaratnya yang enggak di bukit, itu semakin bagus untuk terbentuknya endapan laterit. Kalau yang kayak di step hill ini, yang di bukit, itu kan tadi ada unsur mobile, non-mobile gitu ya. Kalau di step hill ini, misal yang di puncak ini, yang di atas, itu susah dia terbentuk endapan laterit. Nah, yang untuk lebih memungkinkan untuk terbentuknya endapan laterit, itu yang di topografi yang datar, kayak plateo, atau di lembah, yang dia yang tidak ada tinggian yang sangat terjal, bukan di lereng-lereng curam. Itu nggak bisa, dia susah. Karena dia kan pelapukan. Semua itu kan dari awalnya kan dari bedrock. Bedrock tuh berupa ada ya dunit, hasburkit, terus jadi serpentinet. Nah, dia lapuk. Awalnya itu semua dari batuan tadi, lapuk. Nah, untuk dia pelamparan yang bagus, itu kan membutuhkan topografi yang landai, yang lurus-lurus saja, bukan yang kayak puncak itu, yang step hill itu, yang di PPT itu teman-teman lihat. Jadi semakin dia
kondisinya topografinya bagus, dia akan terbentuk secara lebih ideal, jadi horizontal, Yose. Jadi menurut Marolop tadi udah benar, kandungannya dia semakin, kalau tanahnya datar dia kan nggak akan kemana-mana. Kalau dia di bukit, pasti yang gampang mobile itu pasti akan lari kemana-mana, gampang larut, pasti akan mencari topografi yang lebih rendah, yang landai. Nah, itu kalau dia misal kayak plateau ini, dia akan terbentuk lebih ideal lateritnya, tergantung nanti faktor tadi. Nah, ini kalau dari sudut pandang Marolop udah benar, semakin dia landai, semakin dia lurus topografinya, dia akan semakin bagus, semakin di situ, pokoknya dia ngumpul di situ, kayak nikel, Fe, Mg, Si di situ pokoknya. Nah, kalau Yosi kan tadi nanya apa, Yos? Pengaruh Hanya ini ya? apakah pelamparannya itu hanya di vertikal atau hanya ada juga yang di horizontal? Sama apa tadi pertanyaan kedua, coba ulangin. Yang ini apa? Kan kita kan nemuin singkapannya tuh pasti nggak sekompleks yang dijelasin di PPT. Nah, itu biasanya tuh hilangnya itu gara-gara apa? Apa ada rekahannya yang gimana, atau kandungan air tanahnya sendiri itu gimana, Kak? Jawaban dari aku sudah benar sih tadi. Cuma saya nambahin aja ya, nambahin jawaban dari aku sudah oke tadi. Mantap, bagus. Nambahin aja yang Yosi tadi. Yang pertama, kalau pelamparan laterit ya pasti dia horizontal, ke kanan, ke kiri, depan, belakang. Kita berdasarkan titik bor ya. Pelamparan ya pasti dia horizontal. Nah, yang vertikal itu dia profilnya kayak yang ibaratnya kita di apa sih praktikum geoteknik itu ya, yang ada horizon A, horizon B gitu ya. Iya, Kak, juga. Nah, kalau horizontal itu kita ngelihat itu tadi kayak red limonite, yellow limonite, earthy saprolite, terus rocky sama hard sampai bedrock. Itu dilihat ketika kita melakukan hasil bor, ketika kita deskripsi core hasil bor, itu pasti kita nanti mengimajinasi atau mengira-ngira, oh ini topsoilnya, ini yang zona saprolite, oh ini yang di bawah nih bedrock nih meter sekian. Nah, itu vertikal itu ketika kita untuk melihat data hasil bornya. Kalau untuk pelamparan di laterit dia horizontal ke kanan kiri, makanya bersangkutan juga dengan pertanyaan tadi dari Marolop, semakin dia topografinya landai, dia akan semakin baik untuk terbentuknya endapan laterit. Nah, terus pertanyaan Yosi yang kedua, laterit itu dia tidak seideal yang kita baca. Kemarin juga pas saya pertama baca kan ideal, ada yellow limonite, terus saprolite, ada lengkap semua. Nah, faktanya ketika di lapangan dia pasti teman-teman nanti akan menemukan sesuatu yang beda dari dasar teori. Nah, itu kenapa? Yang pertama, tadi udah dijelaskan Agus juga faktor-faktor terbentuknya laterit. Nah, kalau yang di sini yang paling dominan yang mempengaruhi kenapa kok misal tiba-tiba earthy saprolite-nya nggak ada, atau setelah saprolite dia balik lagi ke yellow limonite. Itu kenapa? Faktor yang paling penting itu salah satunya rekahan. Nah, semua laterite yang di atas kayak yellow limonite, red limonite, saprolite itu semua awalnya dari bedrock. Dari bedrock yang kena pelapukan, kena hujan, kena air tanah, terus kena rekahan, itu dia akan lama-lama teroksidasi. Dia akan membentuk menjadi limonite. Jadi limonite sama saprolite itu asalnya dari bawah, dari bedrocknya tadi. Nah, ketika dia misal kasus pertama ya, setelah kasus pertama nih, setelah red dari atas red limonite, yellow limonite, bawahnya saprolite, terus kok balik lagi ke yellow limonite. Nah, ketika kita menemukan kasus kayak gini, itu berarti di situ menandakan adanya rekahan. Harusnya kalau lebih jelas digambar ya, susah ya kalau nggak gambar ya. Rekahan itu paling penting karena
semakin dia misal di zona A sama zona B ya, sampingan. Di zona A dia rekahannya banyak nih, lengkap. Nah, yang namanya rekahan kan nggak nentu ya. Itu bersangkutan dari resistensi dari batuan induk juga. Misal ada rekahan. Nah, ketika ada rekahan, pasti dia akan gampang masuk air tadi, gampang masuk air, terus waktu juga mempengaruhi. Nah, ketika dia semakin banyak rekahan, dia kan akan semakin gampang hancur. Nah, ketika tadi udah hancur tadi, itu yang akan menimbulkan tadi yellow limonite, terus red limonite, gampang lapuk dia dibanding batuan yang belum terkena rekahan. Pasti dia masih bedrock terus saprolit. Nah, dibandingkan dengan hasil bor yang dia lengkap ada red limonite, yellow limonite. Nah, berarti dia itu baik di situ. Teroksidasi, waktu mempengaruhi, terus kondisi asam juga mempengaruhi. Itu daerah itu berarti lebih bagus daripada daerah yang endapannya nggak lengkap. Itu yang mempengaruhi. Gitu sih. Baik Kak, makasih. Tambah jelas. Tambah ngerti jadinya kan. Mungkin teman-teman apa ada yang ingin bertanya lagi atau kita cukupkan sampai di sini karena mengingat waktu juga. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Dwi Cahyo. Dari Dwi Cahyo, Gus. Di chat. Apa nih? Apakah kondisi air tanah yang bersifat impermeable dapat mempengaruhi keterdapatan endapan nikel laterit? Permeable ya? Sorry saya potong. Saya izin keluar dulu. Monggo. Iya Mas. Terima kasih Kak. Tadi udah banyak. Terima kasih waktunya. Presiden, Wapres, Agus, pemateri mantap tadi. Terus Bayu, ada Ogdi. Cuma bertiga tadi ya yang ngomong ya? Sorry ya, potong ya. Sama Yosi, Marolo, bagus sudah tanya, amin. Aku izin keluar ya. Makasih waktunya ya. Ya Kak, makasih kembali. Lain kali nanti sharing-sharing lagi, oke? Siap, Oke Kak, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tidak ada Agus mungkin bisa menjawab pertanyaan terakhir. Oke. Saya mencoba menjawab ya dari saudara Dwi Cahyo. Masalah apakah kondisi air tanah yang bersifat impermeable dan permeable juga dapat mempengaruhi keterdapatan nikel laterit? Sebenarnya dia mempengaruhi juga, Cahyo. Dia mempengaruhi si ini. Karena bagaimanapun si air tanah ini harus butuh celah untuk dia masuk penetrasi ke si batuannya ini. Jadi kalau dia terlalu impermeable itu artinya dia tidak meloloskan air ya, kalau tidak salah. Klop. Pokoknya ahli konservasi. Iya kan? Dia tidak bisa meloloskan air kan kalau itu impermeable. Iya, benar. Nah, artinya tidak ada penetrasi air yang bisa masuk yang berasosiasi dengan si batuannya. Artinya dia cuma hanya run off aja, mengalir aja. Nah, itu mempengaruhi proses keterdapatan nikelnya. Artinya si larutan yang pembawa nikel ini kalau dia tidak ada celah untuk dia masuk ke ini yang si batuannya, dia tidak akan bisa terbentuk si endapan nikelnya. Iya Yos. Iya Yos. Maaf. Nah, apakah impermeable itu? Kau ini kuliah konservasi kayak ini di sini. Mas Marolop, nanti saya keluarkan nanti. Ya itu ya Mas Teo. Jadi kondisi kondisi batuannya itu sangat mempengaruhi juga karena si nikel laterit ini kan dia butuh penetrasi untuk berasosiasi dengan
di dalam batuan dalamnya itu. Tapi terima kasih pertanyaannya. Sangat bagus juga pertanyaan Cahyo ternyata. Tentang ini. Saya juga nggak kepikiran tadi. Ternyata iya. Batuan impermeable itu. Jawabannya berpengaruh, Mas Cahyo. Karena pastinya si larutan pembawa nikel ini butuh tempat untuk dia bisa infiltrasi ke menyentuh batuannya di dalamnya. Bagaimana Mas Cahyo? Sudah menjawab? Oke, terima kasih Gus. Oke, Mas Cahyo. Ya, monggo dari teman-teman 18 mungkin. Ada yang mau bertanya mungkin. Siapa nih? Meong. Gus. Oke, lanjut guys. Mm-mm. Proses sekunder. Kalau sebenarnya kalau itu jawabannya bisa. Karena kan tadi salah satu pengontrol si nikel laterit ini kan. Agus kasar ya. Maaf. Salah satu faktor yang mengontrol endapan nikel laterit ini kan kekar. Nah, jadi si kekar ini bisa jadi ini sebagai jalur yang dilalui si larutannya. Nah, jadi si kekar juga ini bisa berperan sebagai tempat terakumulasinya si larutan pembawa nikel ini. Jadi kekar itu sangat mempengaruhi dalam pembentukan nikel laterit. Jadi salah satu perannya dia bisa sebagai jalur untuk melakukan penetrasi ke dalam batuannya. Yang kedua, si kekar ini sebagai tempat juga untuk terakumulasinya si endapan core-nya ini, si garnierit. Ya, betul. Iya. Ikan ini apa dulu nih, kandungan pH-nya atau apanya? Ya. Jadi kalau untuk kandungan pH-nya itu dia akan berpengaruh di situ. Karena kalau dia asam, dia kalau dia asam, dia akan berikatan dengan si unsur nikel, magnesium dan silikat itu. Tapi kalau dia sudah mendekati netral atau basa, si nikel ini sudah tidak bisa ikut lagi sama si air itu. Jadi yang ngikut itu unsur yang mobile kayak silikat, magnesium itu yang terbawa lagi. Dia sampai tersolusikan kalau itu. Nah, jadi kalau dia asam dia masih mengikat si nikelnya. Tapi kalau dia kondisi airnya sudah mendekati netral ke basa lah itu, dia nikelnya udah nggak ikut lagi. Dia tinggal silikat dan magnesium yang ngikut. Ada, jangan ngawur. Ya, monggo teman-teman, ada lagi kan nih? Itu udah ada tuh beberapa yang bertanya tuh. Agus, saya mau tanya. Bagi Monggo. sampel. Wah, nantilah setelah saya balik lagi. Nanti mudah-mudahan diterima KP, Cuk. Doain aja mudah-mudahan diterima KP. Bisa bawa sampel ke
Oke, siap. Dan sampel samping rumahmu kan ada, Gus? Iya Ikut ada. KPU. Tapi yang kayak gitu cuman kecil-kecil. Udah hancur. Udah jadi batu timbunan. Sering dipegangin aja yang kecil-kecil nanti besar kok. Wah, bingung saya ini. Ya maaf Olo, maaf. Ya monggo teman-teman. Ada lagi ya yang mau ditanya? Aku diam sudah. Ada lagi nggak? Udah malam, Gus. Udah malam nih. Yang referensi saya baca juga itu sebenarnya untuk yang supergen enrichment itu kalau di nikel kan tadi produknya garnerit. Dia itu sebenarnya hampir sama supergen enrichment-nya yang di copper atau di tembakau. Kalau di copper dia azurit ya, kalau nggak salah. Azurit sama malachite apakah namanya itu? Yang hijau-hijau itu. Nah, dia sebenarnya proses apa namanya? Dia hampir sama dengan itu. Kalau di tembaga kan dia umumnya di batuannya yang asam lah, granit, kayak gitu kan. Terus dia proses hidrotermal. Nah kalau di laterite itu dia batuan induknya ya ultramafic. Sebenarnya di endapan yang di copper itu, yang malasit apakah namanya? Paket ya apa namanya? Yang hijau-hijau kebiruan, azurit, dia hampir sama juga dengan skemanya si garnierit itu. Nah, monggo, Pak Po, pakar struktur. Udah malam, Gus. Cukup Udah ya? nggak efektif lagi, Gus. Agus nih. Udah nggak ada lagi ya? Nice. Ya monggo ditutup kalau misalnya udah. Mungkin sekian dari kami Departemen Public Relationship. Karena masih ada yang kurangnya mungkin kami mohon maaf. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Tuhan. Kalau ada yang salah itu datangnya dari pribadi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Kita foto bareng dulu ya. Siapa yang bisa ngefoto? Mau difoto bareng dulu ya? Gus, ini selesaikan dulu. Laptopnya bagus ini bisa foto nih. Gus. Ngerekam. Oh, share screen. Pakai laptopnya Rifai. Oke. Iya, pakai Aku nggak muncul, aku nggak muncul. Yang jernih Rip. Mana ya? Yosi mungkin Yosi. Kasih Jernih ROG. Coba pada on cam. Nggak muncul. Yosi, agak munduran. Ya lupa, maaf. Agak munduran, Yos. Apa lagi? Gak apa-apa, dekat-dekat. Cantiknya kelewatan. Iya. Apa sih? Aku jijik. Masalah bisa lagi PC. Lob, kok tembem kali, Lob? Penuh kali di layar. Dulu kali ya? Apa kita foto dulu? Foto dulu. Kayak gini. Jauh. Melolo beda. Nggak muncul tempatku. Wah, ternyata kok di situ kok. Saya. Kamera cahaya. Pakai baju dulu loh. Ayo lah cahaya. Wow, muka kalian. Oh, jadi pakai HP. Nggak apa-apa sih. Siapa dia? Mas Amin, Amal. Azam di mana? Malah ini gila sih. Lagi. Cuma sekali. Masa sekali. Woi, ini aku punya prod buncit kali ya. Mana nih? Itu gimana nih? Apa nih yang mau? Oh, asli tolong Oke, nggak Olo. pakai presisi ya. Enggak ada klak dia. Aji. Udah belum? Lob, itu nggak ada otot itu. Lemak semua itu, Lob. Lob, kau punya bulu ketek itu syukur, Le. Apa itu, Lob? Mana Malu, Lob.
Cantik kali ya, Amal. Kurang berasa. Amal. Amal, gendong Emil dulu, Amal. Ya, halo Bang. Amal ini udah nggak mau gendong lagi ya? Amal tetap stay Amal, wajib. Nanti kali Cahyo ini, Amal Pak. udah nggak mau gendong lagi, Mal. Pik. Amal udah nggak mau gendong lagi. Gendong lah, main lah. Nah, ayo sini kita partian. Agus ini partian revisi sana. Vale nih. Jangan lupa revisi Agus. Iya. Bayu mau promosi dulu Gigi kali loh panjangnya. Oh ya, udah ditutup ya tadi ya. Olop, di-kick dulu tuh. Jadi izin masuk Bang, ini aku mau nge-share MG. Halo. Amal tuh. Dengerin Amal, kasihan Amal nggak ada yang dengerin. Dicuekin anjir. Teman-teman yang suka kopi susu bisa order di sini Keko Official. Udahlah Bayu, udah beda room. Mana sih? Ini nama. Iya betul. Serius. Anjir. Bang Kopi. Olop terhitung nggak? Olop terhitung nggak di sini? Olop terhitung. Apa yang dimaksud dengan datang? Nomor 1 apa ya isiannya? Bang Olop ini. Bang Olop nomor netral. 1 apa isiannya? Ini masuk USC Olop. Nomor 1 apa sih isiannya? Paling banyak yaitu. Kasih soalnya. A semua. atau C? Hasil A semua. Ya, monggo dijawab. Nathaniel Sulfida. Punya Bayu nomor 1 A. Udah. Kecil kali kuisnya, aduh. Mobil mainan. B semua kasih, B semua. Udah belum sih? Bener kah itu? Yos ini jangan nyontek Yos. Ntar salah. Ini gimana? Aku sama kayak Bayu pokok. Udah, baik teman-teman. Mungkin kita akhirin dan kita tutup untuk acara acara kita pada malam hari ini. Untuk semoga kita bisa mengambil ilmu-ilmu yang telah disampaikan sama teman-teman kita dan kita bisa kedepannya bisa sharing-sharing lebih banyak lagi. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman yang telah meluangkan waktunya. Semoga ilmunya berkah. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ada agenda selanjutnya ya. Oh ya, Lop. Kali yang gitu.